Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Ayu Firdausi akan menerangkan materi mengenai menggambar flora pada mata kuliah gambar bentuk Prodi Desain Interior. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 2007, pohon itu merupakan tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Sedangkan pohon-pohonan ialah sekelompok dari berbagai macam pohon-pohon, jadi tidak hanya satu jenis saja. Nah, dalam desainer interior, adanya pohon atau tumbuhan itu bertujuan untuk membangun suasana alam dalam ruangan. Nah, seperti ini ya, misalnya kita menempatkan berbagai tanaman dan pohon pada desain interior kita. Pada pojok atas itu banyak sekali ya beragam pohon, jadi nggak hanya satu jenis. Ada pohon pisang seperti itu, ada juga tiang lampu itu yang menyerupai dari bentuk dasar dari pohon pisang dan pohon pakis seperti itu ya. Lalu ada juga tanaman di dalam ruangan begitu, sehingga, adanya tanaman itu sebenarnya dalam desain interior itu berusaha untuk membangun mood seperti itu ya. Jadi seperti yang di kamar itu ada, penempatan pohon-pohon berbentuk, apa itu, daun pisang begitu ya. Jadi seperti suasana tropis. Nah, ada juga yang, memasukkan tanaman dalam ruangan itu supaya suasana dalam ruangan itu terasa seperti ada di luar ruangan begitu ya. Jadi memasukkan unsur luar ruangan gitu ke dalam, interior, ke dalam suatu bangunan gitu. Tujuannya bisa berbagai macam ya, agar nyaman saat melakukan aktivitas gitu ya. Mungkin kalau di luar itu, terkendala banyak kendala gitu ya, ada hujan, ada panas dan lain sebagainya sehingga, ataupun, misalnya interior itu berada di dalam sebuah gedung tapi dia ingin menampilkan, suasana alam seperti itu ya. Jadi, eee, mereka memasukkan unsur-unsur pohon-pohonan dan tanaman itu ke dalam, ruangan, seperti itu. Baik, selanjutnya, mungkin seperti ini ya. Jadi, mungkin tidak bentuk pohon yang nyata begitu, baik pohon real ataupun artificial gitu ya. Bisa juga pohonnya itu, berupa impresi begitu, menyerupai atau mewakili dari bentuk pohon yang diinginkan ya. Jadi, misalnya saja seperti, bentuk yang sangat dasar sekali, basic dan sederhana seperti gambar yang di bawah kiri itu, begitu ya. Ataupun mungkin hanya cabang rantingnya saja, begitu, dan lain sebagainya. Nah, tahap menggambar flora ya. Di sini ada yang pertama yakni observasi. Nah, observasi itu adalah mengamati dan mengenali bentuk dan karakter dari pohon yang akan digambar. Nah, yang kedua itu dalam menggambar, bisa membuat pola dasar ya, dari bentukan dasar itu dengan menyusun beberapa garis dan bidang geometri dasar ya. Seperti pada mata kuliah sebelumnya, mungkin kalian sudah memahami ya. Lalu yang ketiga yakni pembentukan. Nah, pembentukan di sini itu, eee, dia, sketsa yang dibuat dari bentuk dasar itu lebih didetailkan lagi ya bagian-bagiannya atau objeknya tersebut secara lebih jelas ya, dan mulai mengarsir begitu. Nah, yang keempat adalah detail. Nah, di sini itu biasanya proses yang paling lama dalam menggambar ya. Jadi, finishing gitu. Membuat gambar itu bisa terselesaikan dengan pengarsiran ulang, ataupun memberi warna-warna dan detail-detail atau, gelap terang dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, contohnya mungkin seperti ini ya. Jadi, dalam menggambar pohon kalian itu bisa, menggambar bentuk dasarnya terlebih dahulu, lalu, mencoba untuk mendetailkan ya, seperti pada gambar yang paling kiri itu ada 2 tahapan. Jadi, di situ bentukan dasar itu sebenarnya,
me me apa ya, menggambarkan posisi dari, apa yang kelompokkan daun-daunnya itu loh. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang, maksud saya, ada yang di atas, ada yang di bawah, begitu. Seperti, gambar realisnya, maksudnya apa yang kalian lihat, seperti itu ya. Lalu ada yang setengah lingkaran, ada yang kipas, ada yang bulat, ada yang kerucut, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada juga, menggambar dengan 3 tahapan ya. Nah itu, yang pertama, gambar bentuk dasar dulu, lalu lalu yang kedua kalian bisa mulai memberikan detail ya, tapi belum terlalu belum sampai ke tahap arsir begitu ya. Jadi bentukan yang lebih detail daripada bentukan dasar seperti itu. Ranting-rantingnya mungkin arah rantingnya sudah mulai kalian, tentukan begitu ya, lalu diberikan ketebalan seperti itu. Dan lalu terakhir, arsir arsir yang detail gitu ya, bayangan naungan yang tepat sehingga membuat gambar kalian itu menjadi, lebih baik gitu ya, realistik begitu. Nah ini menurut, TRI 2017 ya, jadi ada pengelompokan begitu jenis pohon ya. Yang pertama yakni pohon dengan banyak cabang. Nah, pohon dengan banyak cabang ini, biasanya ada yang, berbentuk kerucut, ada juga yang bulat seperti gambar di samping seperti itu ya. Lalu ada pohon dengan cabang terpusat. Nah, pohon ini yakni sekumpulan daunnya itu biasanya terpusat di bagian atas atau ujung batangnya. Misalnya saja seperti pada pohon pisang, lalu ada juga pohon pepaya, dan pohon pakis, kelapa, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi menurut Ferry Apriyatno ya 2004. Jadi jenis tanaman itu terbagi menjadi tanaman kayu ya, ada tanaman rumpun juga, nanti ada lagi tanaman berdaun besar dan tanaman pakis seperti itu ya. Jadi tanaman kayu itu ukurannya relatif besar, mempunyai banyak cabang, lalu ranting dan daun. Struktur ranting terdiri dari gabungan beberapa tangkai dan daun. Nah, dalam pengerjaan atau dalam menggambar ya, jadi daunnya itu karena banyak ya, kalian tidak perlu menggambarnya satu persatu ya, bahkan bisa sampai jutaan mungkin ya dalam satu pohon daunnya. Jadi kalian hanya menangkap, mungkin bentuk luarnya saja atau impresi atau perwakilan aja dari beberapa daun itu, lalu yang lainnya bisa kalian tutupi dengan arsiran atau bayangan begitu ya. Jadi, menggambarnya itu biasanya ada pengelompokan di tiap cabang-cabangnya ya. Jadi kalian bisa bikin bentuk dasarnya itu dari bulatan-bulatan yang atau elif gitu yang cukup banyak begitu lalu didetailkan. Jadi gambarnya akan nampak seperti di samping. Nah, ada juga tanaman rumpun ya. Jadi tanaman rumpun yang dimaksud adalah tanaman sejenis bambu yang biasanya tumbuh berkelompok berbeda dengan tanaman kayu ya. Jadi kalau kayu atau pohon gitu kan biasanya ada cuma satu 2 begitu ya, jarang berkelompok. Kalau rumpun seperti bambu yang kalian ketahui itu biasanya bergelombol gitu ya tumbuhnya. Nah, bambu itu mempunyai struktur batang yang panjang dan besar, cabangnya banyak, ada yang kecil-kecil begitu ya. Lalu ada tangkai dan daunnya itu biasanya bentuknya memanjang. Nah, struktur satu rumpun terdiri dari ada beberapa batang ya, ada cabang dan sejumlah daun. Ya, gambarnya bisa kalian lihat di samping bawah. Lalu ada lagi, menurut Ferry Apriyatno itu ada tanaman berdaun besar. Nah, tanaman ini diantaranya yakni pohon pisang, mempunyai struktur terdiri dari batang tunggal ya, bentuknya lurus dengan ujung bagian atas sebagai pusat untuk menempelnya sejumlah daun ya, ada batang dan buah juga. Nah, daun yang biasanya itu digambarkan banyak kayak sobek-sobek begitu ya, karena seratnya yang lurus gitu. Nah, terakhir yakni tanaman pakis. Nah, jenis tanaman ini diantaranya itu ada pohon kelapa, ada palem ya,
Lalu struktur tanaman pakis itu terdiri dari batang tunggal, ada juga batang daun, dan daun yang berukuran panjang dengan serat searah. Nah, struktur pohon pakis ini biasanya terdiri dari batang tunggal ya, seperti yang kalian lihat di samping tuh hampir mirip seperti kelapa begitu ya. Oh ya, maksud saya memang kelapa. Dan beberapa batang daun yang menancap pada ujung batang tunggal dan daun yang menempel pada batang daun ya, seperti ini bentuknya, kanan bawah. Jadi apa, daunnya itu kecil-kecil dan panjang begitu ya, tapi searah. Beda dengan daun pisang ya, dia kan melebar begitu, nyambung gitu, gandeng, satu daun. Kalau pakis itu sendiri-sendiri, dia terpisah dan memiliki batang sendiri-sendiri begitu. Nah, ini saya beri, semacam contoh begitu ya, contoh gambar interior yang menerapkan, tanaman dan pohon di dalam ruangan. Nah, bisa dilihat di gambar paling kiri itu, dia ada banyak sekali ya jenis tanamannya. Jadi bisa kalian klasifikasikan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sana ada pohon pisang ya, ada pohon palem, pakis seperti itu ya, lalu ada juga pohon yang berdaun panjang ya, tanaman hias seperti itu. Nah, yang untuk gambar yang di kanan itu menggunakan satu jenis pohon ya. Bentuknya ini seperti pohon bambu ya, dia hanya impresi saja mungkin tidak sedetail, gambar yang di samping kiri, tapi mewakili begitu ya. Kalian pasti sudah tahu dan bisa menebak gitu istilahnya, ini, pohon apa begitu. Ya, jadi, silahkan kalian terus berlatih untuk, menggambar berbagai macam jenis tanaman dan pohon itu, dengan teknik-teknik yang sudah saya jelaskan secara singkat sebelumnya. Nah, ini adalah referensi. Nah, ini saya, eee, contohkan menggambar, eee, video tutorial menggambar pohon. Sini saya mencoba untuk memilih, gambar pohon pule ya. Jadi pertama itu kalian buat segitiga dulu, ya seperti gambar itu, lalu setelah itu gambar lagi begitu ya. Kalian coba tambah ketebalan dari batangnya, lalu didetailkan dari bentuk-bentukan segitiga itu untuk bagian luarnya begitu. Nah, untuk tahapan ketiga ini udah mulai detailing ya. Jadi silakan kalian gambar lagi. Tahapan kedua itu lalu silakan tambahkan lagi detail dari beberapa daun ya, dan juga, ranting-rantingnya itu. Lalu tambahkan bayangan gitu dengan arsiran, naungannya juga, tambahkan sedikit garis-garis ya supaya, gambar kalian itu bisa lebih hidup, begitu. Nah, berdasarkan uraian yang saya sebutkan tadi, maka, dapat disimpulkan bahwa dalam menggambar pohon itu sebenarnya memang mungkin bisa jadi bukan hal yang mudah ya buat, kalian yang masih belajar begitu. Nah, itu diperlukan pengamatan ya, observasi begitu, lalu menangkap bentuk dasarnya, karakternya seperti apa ya, karena jenis pohon itu banyak dan berbeda gitu. Jadi, saya harap dengan kalian terus berlatih nantinya, gambar kalian akan lebih meningkat, lebih bagus, gitu. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.